kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, baik sekalian, alhamdulillah kita akan mulai perjalanan. Sebentar nunggu ustaznya nih, kita tadi sarapan dan sebelumnya sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, semoga Allah selalu terus memberikan kesehatan, ya, kebahagiaan buat kita semuanya, selamat dan terus semangat dalam melakukan berbagai ibadah ketaatan di tempat yang paling mulia di bumi ini. Ya, tempat yang paling mulia, tempat yang mana doa-doa mustajab, ya, tempat yang diimpikan oleh jutaan orang. Alhamdulillah, Allah memanggil kita, mengundang kita, sehingga sekarang dengan izinnya kita sudah ada di dalam kota yang paling suci, kota yang paling mulia, kota yang paling terbaik, kota yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Allahumma ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman, maka siapapun yang masuk ke kota Mekah, dia berada dalam keamanan yang sebenarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memuliakan kita semua. Hari ini kita akan melakukan city tour dan kunjungan ke beberapa tempat. Yang pertama yang akan kita kunjungi adalah sebuah tempat fenomenal yang mana merupakan ciri dari hajinya seseorang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah. Yang disebut dengan haji adalah Arafah. Ini siapa saja yang dia berniat untuk berhaji dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 sampai 13 Zulhijjah, maka salah satu rukun utama dari haji adalah dia wajib wukuf, wajib berdiam di tempat yang akan kita tuju sekarang, namanya Padang Arafah, dataran Arafah, ya, yang mana dataran ini, ya, radiusnya di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan Jabal Rahmah, sebuah gunung. Hadirin sekalian, kita akan ke sana, dan sekali lagi bagi orang yang berniat haji, mereka akan wukuf di sana walaupun sakit. Misalnya sakit, dirawat di rumah sakit, maka pada saat haji tersebut ambulan-ambulan sengaja mengantar orang-orang yang sakit tersebut sehingga berjejer seperti orang sedang mengantarkan orang-orang penting. Saking banyaknya ambulan, ya, berbaris dengan rapi mengantarkan orang-orang yang berniat haji tapi Allah uji dengan sakit, misalnya di rumah sakit, maka dia dibawa agar mereka bisa berdiam sejenak di Padang Arafah ini. Jadi sekali lagi, Al-Hajju Arafah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi membanggakan di hadapan para malaikat, membanggakan hamba-hambanya yang mereka dalam keadaan akbar, asas, mereka berdebu, mereka kusut, mereka datang dari semua penjuru memenuhi panggilan Allah. Apa yang mereka cari? Ampunan, dan mereka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan pada para malaikat, lihatlah hambaku, lihatlah mereka dari seluruh pelosok negeri, mereka berdatangan, berlomba untuk datang, dan mereka sekarang berkumpul di sebuah padang yang luas yang disebut Padang Arafah. Tujuan mereka hanya ingin memohon ampunan, berdoa pada Allah, dan ini sebagai bukti bahwasanya mereka betul-betul menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak untuk disembah, dan hanya kepada Allah lah mereka meminta dan memohon ampunan atas segala sesuatu. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Nanti kita akan mengunjungi Padang Arafah. Perbanyak doa, semoga Allah memanggil kita berhaji pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Terus perbanyak doa di Padang Arafah tersebut dan juga di tempat-tempat mustajab di Masjidil Haram ini. Nanti ada Jabal Rahmah, tapi karena waktu kita juga sangat terbatas,
kita mungkin tidak naik ke sana karena juga curam. Ya, kita cukup melihat di bawah saja, di bawah gunung. Yang ingin berfoto-foto di sana silahkan. Tapi mungkin tidak disarankan naik. Kalaupun naik, turunnya juga agak lama nanti, akan menghambat perjalanan berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Jadi di Mekah ini yang akan kita kunjungi pertama destinasinya adalah Padang Arafah. Nanti insya Allah kita akan terangkan mengenai urutan berhaji setelah dari Padang Arafah. Jadi ke Padang Arafah ini urutan dalam berhaji sistematikanya adalah pada hari keduanya. Karena haji walaupun kita berhaji itu sampai 40 hari ya, yang haji reguler 40 hari, ada yang haji khusus 25 hari, ada yang haji furoda 23 hari. Semua haji mau yang 20 hari, 25 hari atau 40 hari, intinya dari haji itu cuma 6 hari. Dimulai dari kapan? Dimulai ketika berniat haji dari tanggal 8 Zulhijjah, disebut dengan hari Tarwiyah. Nah, 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12. Jika dia tanggal 12 ada hajat, ada keperluan, boleh meninggalkan Mina, disebut dengan nafar awal. Tapi yang sempurna sampai hari ke-13 Zulhijjah, disebut dengan nafar tsani. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju Arafah. Arafah itu di hari keduanya nanti. Di hari pertama, jika kita berhaji nanti insya Allah, pada hari pertama yaitu tanggal 8 Zulhijjah, semua kaum muslimin akan berangkat menuju Mina, menuju sebuah tempat yang disebut dengan Mina. Yang berangkat mereka dari hotelnya di Mekah ataupun dari tempat-tempat sekitar Mekah, diniatkan dari rumahnya berniat untuk haji. Bagi yang berangkat duluan sebelum berhaji seperti dari Indonesia, yang mereka misal kloter awal mereka ke Madinah dulu 10 hari misal di Madinah, baru ke Mekah. Nah, niat umrohnya berbeda dengan kita. Kalau kita namanya umroh mufrad, maksudnya umroh itu hanya niatnya umroh saja. Tapi kalau yang berhaji dan dia dari Indonesia dan masih jauh ke waktu haji, nah biasanya hajinya seperti haji tamattu, haji yang santai, yang nikmat, yang tenang. Maka biasanya umroh dulu. Maka niatnya ketika berumroh, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an bil haji. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumroh yang di umroh ini adalah dikaitkan dengan haji. Nah, tapi kalau misalnya tanggal 8-nya, anggap saja semua sudah berkumpul di dekat Mekah, misalnya semuanya sudah berkumpul di hotel di Mekah atau yang paling jauh di Mekah, maka setelah itu berniat sudah memakai baju ihram seperti kemarin kita mau umrah, tapi ini mau berhaji. Maka kita niatkan untuk berhaji, labbaik Allahumma hajjan. Kalau kemarin labbaik Allahumma umratan. Nah, bedanya di situ, labbaik Allahumma hajjan. Berarti saya Allah, aku penuhi panggilanmu. Karena kita dipanggil oleh Allah, karena kita diundang oleh Allah, bersegera kita penuhi undangan tersebut. Ya, termasuk seperti kita, misalnya Allah berikan kenikmatan, peluangan rizki, maka jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda untuk bisa berhaji ataupun berumroh. Ketika nanti Allah berikan rezeki kita untuk berumrah tanggal 8 pagi-pagi setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh berzikir, nah kita langsung ganti pakai baju ihram buat laki-laki, sama seperti ibu-ibu tadi. Kalau ibu-ibu biasa, kemudian tadi niatkan labbaik Allahumma hajjan. Kemudian setelah itu kita akan menuju ke Mina sambil terus bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa, sampai ke menuju Mina. Rasulullah SAW ketika berhijrah dari Madinah menuju Makkah, yang disebut dengan Madinah itu arahnya ke arah utara. Dulu ketika Rasulullah sampai pada tahap bagaimana kafir Quraisy membenci beliau dan penyebaran Islam luar biasa sampai diancam akan dibunuh, sehingga mereka bersepakat semua pemuda di semua kabilah
berkumpul untuk bersama-sama ingin membunuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengetahui hal ini karena ada wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW sebelum saya lanjutkan ini mereka berkumpul di sini. Ini diantaranya mereka ke gunung Thur, lihat gunung doang. Tapi ngantrinya luar biasa, kita akan bisa keluar sulit. Jadi kita akan lewat saja. Gunung Thur. Karena posisinya ada di sebelah kanan. Gunung Thur ini berada di selatannya dari Madinah. Dari Makkah. Gunung Thur atas itu. Rasulullah SAW naik ke atas gunung itu, Bu. Gunungnya terjal, tinggi. Nah ini sekarang mau dibangun jalan ke atas. Iya. Sudah Bu ya? Udah kelihatan semua urutan lagi? Baik, bismillah. Ya, 6 sih. Ini Gunung Thur, gunung yang sangat tinggi ini. Gunung Thur adalah sebuah tempat yang mana Rasulullah ingin membunuh mereka, membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah meninggalkan di tempat tidurnya. Ali radhiyallahu an, Ali bersedia beliau menggantikan Rasulullah. Bayangkan seorang anak muda yang yang telah masuk Islam dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, rela berjuang dengan jiwanya, dengan raganya untuk menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur Rasulullah. Ya, bayang kalau kafir Quraisy langsung pakai pedang langsung nusuk selimutnya tadi. Tapi ternyata oleh kafir Quraisy dibuka dulu, disingkapkan dulu selimutnya, ternyata yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah pergi bersama Abu Bakar, maka langsung mereka mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Di pikiran mereka ketika Rasulullah dan Abu Bakar pergi menuju Madinah, pasti arahnya ke arah utara, ingin mengejar Rasulullah SAW. Tapi strategi Rasulullah SAW, beliau tidak langsung menuju Madinah, tapi beliau turun dulu ke arah utara, ke arah selatan, menuju ke bukit, ke gunung atau Jabal Thur ini. Nah, tapi karena sudah terbaca oleh kaum Quraisy, mereka pun adalah para ahli pencari jejak, mereka pun bertanya pada ahli-ahli yang zaman dulu, banyak sekali ahli-ahli yang bisa memprediksi dan kemana arah orang pergi, sehingga terlacaklah perjalanan Rasulullah dan dikejar. Rasulullah dikejar sampai naik ke gunung yang tadi itu ya, yang paling tinggi dari Gunung Thur tadi. Gunung yang tertinggi, Gunung Thur atau Jabal Thur. Dikejar juga oleh mereka. Rasulullah lebih dulu sampai, dan Rasul bersembunyi di sebuah gua di atas Gunung Thur tadi. Ya. Oleh mereka tetap dikejar terus sampai mereka pun tiba di depan gua. Jika seandainya mereka melongokkan kepalanya, mendongakkan kepalanya ke bawah, akan terlihat kakinya Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi di atas kuasa dari Allah, ya, Rasulullah Abu Bakar pun beliau agak sedikit ketakutan, tapi Rasulullah menenangkan beliau, innallaha ma'ana la tahzan, wahai Abu Bakar jangan khawatir, innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita wahai Abu Bakar. Keyakinan ya, dalam menghadapi apapun kita harus yakin seyakin-yakinnya atas pertolongan Allah, atas kuasa Allah, atas kasih sayang Allah pada kita. Maka seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh dia putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan la taqnatu min rahmatillah wala ta'as ya. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dari pertolongan Allah. Akhirnya mereka pergi, mereka menyangka tidak ada Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur tadi, ya. Kemudian pergilah mereka, dan Rasulullah pun bersembunyi bersama Abu Bakar sampai keadaan aman. Barulah mereka melanjutkan perjalanan. Mereka yang berdua melakukan perjalanan menuju ke arah Madinah. Ini kisah yang tadi berkaitan dengan Jabal Thur atau Gua Thur. Jadi peristiwa apa yang ada di Jabal Thur, Bu, Pak? Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Hira, dan jadi jangan kebalik dengan Gua Hira. Kali ini Jabal Thur berkaitan dengan Rasulullah
ya, beliau bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy ketika pertama kali akan berhijrah ke Madinah. Itu Gua Thur. Ada pembahasan dalam Islam ini beberapa tentang gunung. Ada Gua Thur dalam sejarah Islam ini. Ada Gua Thur, ada Jabal Thur, ada Gunung Thur, ada gunung atau Jabal Nur. Jabal Nur itu gunung tentang apa, Bu? Ada apa? Ada gua apa di sana? Gua Hiro. Nah, nanti kita akan berkunjung. Nah, ada lagi gunung-gunung yang lain seperti yang kita kunjung kemarin. Gunung apa? Gunung Uhud. Ada juga Gunung Tur. Ada juga Gunung Timamah di Yaman dan beberapa gunung yang lain. Supaya dia diabadikan dalam Quran. Wat-Tur wa kitabim mastur. Ya. Dan juga Gunung Uhud. Kalau Gunung Tihamah tentang apa, Bu? Kalau di Gunung Tihamah itu hadis tentang bahwasanya seseorang walaupun dia memiliki pahala sebesar Gunung Tihamah, mereka punya pahala kita itu sebanyak gunung yang luar biasa yang besar di kota Yaman, di daerah Yaman. Tapi kalau kita melakukan sebuah kemaksiatan, ya, kemudian kemaksiatannya itu sendiri-sendirian, ya, jangka tidak ada satupun yang tahu, ya, berkesendirian melakukan kemaksiatan, walaupun pahalanya sebesar gunung Tihamah, maka pahalanya akan hancur lebur, ya, berhamburan, hebaan, hancur. Asal memang top. Gunung-gunung atau lebur-lebur yang besar. Yang buat nasihat buat kami pribadi dan kita semuanya untuk berhati-hati, kita selalu berusaha untuk tidak bermaksiat, bertakwa kepada Allah, bersirri wal alan, dalam keadaan serang-serangan ataupun dalam keadaan sembunyi, tidak ada satu orang. Kita yakin Allah Maha Tahu, malaikat mencatatkan semua amal-amal kita, dan kita berusaha untuk menghindari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, Nek. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tadi melewati Gunung Tur. Kemudian yang kedua, kita akan menuju ke Arafah sekarang. Kalau gunung-gunungnya itu dipenuhi dengan pepohonan, karena gambaran tentang surga, ya, walaupun namanya sama tapi pada hakikatnya beda, itu digambarkan dengan apa, Bu? Selalu digambarkan dengan pepohonan yang indah, yang rimbun, kemudian sungai-sungai yang mengalir. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia, kenapa pada senang ke daerah-daerah hijau? Karena memang mereka ingin menikmati hijaunya, indahnya, pemandangan, cuaca yang indah kalau datang ke Indonesia. Ya, alhamdulillah sekarang udah mulai tumbuh nih yang hijau-hijau. Kalau dulu sangat gersam sekali. Pohon-pohon di sebelah kiri mulai pada dulu jalan itu gersam. Nah, ini pun lihat tuh juga mulai hijau nih. Muncul juga rumput-rumput. Tapi kalau nanti dataran Arab ini sudah menghijau semua, nah itu sudah bertanda hari kiamat. Salah satu alamat sa'ah, tanda hari kiamat adalah dengan menghijau, royor-royor lagi negara Arab. Baik lagi kembali ke tadi yang kami sampaikan, ketika berhaji, setelah mereka para hujjaj, orang-orang yang berhaji tadi berangkat dari hotelnya masing-masing, mengenakan baju ihram, mengucapkan labbaik Allahumma umratan, mereka langsung menuju Mina dan sampailah mereka di Mina. Apa yang mereka lakukan? Mereka sholat, menjaga sholat, ya, di Mina tersebut dengan qasar, ya, zuhur dilakukan 2 rakaat, kemudian terus melakukan banyak ketaatan, zikir, baca Quran, berdoa terus, ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah mereka nanti di waktu asar. Waktu asar mereka pun sholat
asar 2 rakaat dikosor, diringkas. Kemudian terus sambung lagi berzikir sampai waktu maghrib. Kemudian maghrib pun sholat lengkap 3 rakaat. Kemudian nanti sholat isya diringkas lagi 2 rakaat. Kemudian mereka bermalam di Mina. Mereka bermalam di Mina terus sambil berzikir dan memanfaatkan setiap waktu yang dimiliki sampailah waktu pagi hari, waktu subuh. Saat subuh matahari mulai naik, berangkatlah kaum muslimin dengan masih menggunakan baju ihram, dengan tetap menjaga jangan sampai melanggar hal-hal yang dilarang, larangan-larangan ihram. Mereka menuju ke tempat ini sekarang. Ya terbayang jam segini Bu, Bapak Ibu sekalian, seperti jam sekarang ini, mereka sekarang bersama-sama seperti kita menuju ke Arafah. Maka sampailah nanti mereka di Arafah pas duhur, sebelum duhur. Apa yang dilakukan nanti di Arafah? Para haji ini, jemaah haji itu akan melakukan sholat duhur dan asar di jama serta di qasar. Kalau bisa sholatnya di Masjid Namirah. Kalau nggak bisa, dimanapun yang ada di kawasan atau di wilayah Arafah, karena ada batasan nanti. Ini adalah Jamiatul Ummul Qura. Ini Universitas Ummul Qura. Ini universitas nomor 1 di Mekah yang meluluskan banyak ustadz-ustadz yang mengajar di Indonesia. Ini namanya Jamiatul Ummul Qura, universitas Islam terbesar di Mekah, Universitas Ummul Qura. Ya, Arafah mulai yang disebut dengan padang Arafah, mulainya situ batasnya. Jadi kalau yang sebelum itu tidak masuk ke dalam padang Arafah, maka tanggal 9 itu usahakan kita masuk di kawasan Arafah, jangan di luar dari radiusnya Arafah, dari wilayah perbatasan Arafah. Kosong kalau musim haji paling padat sini. Bidayatul Arafah, mulainya Arafahnya sampai kita di luar lagi di kawasan. Jadi sebelah kanan, mesti masuk ke arah kanan. Jadi posisi untuk yang haji itu harus sebelah kanan. Ya, ngambil. Harus sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu bukan haji, bukan untuk berhaji, bukan Arafah. Untuk berwukuf, ya maksudnya itu kalau sebelah kiri berarti tidak sah wukufnya ya. Sini masuk sini. Kamar mandinya, toiletnya. Nanti tendanya yang ini Kang, di dalam bilangnya tenda di sini. Dia barusan belum kenalan. Sama, penasaran juga. Dari kemarin saya nggak lihat, nah baru sekarang. Katanya waktu di Madinah kemarin jamuan terakhirnya daging unta. Iya. Nggak ada schedule ke kandang hotel saja. Ada yang tur kandang unta. Bagian belakang.
Alah. Ya saya. Orang Indonesia, orang Jawa, Madura. Bala-bala tahu isi pisang goreng. Alah. Ya bala-bala juga. Mampir ya. Alah. Jauh-jauh beli bala-bala di Indonesia. Pusing. Dikirain bayar. Tukang es krim. Tuh, lihat. Tidak kuat, Nek. Tidak kuat. Kalau mau silakan. Ya, ini area masak. Kan bisa difilmkan. Film naon, Nek? Peliharalah burung-burung di sini. Di mana? Oh, jangan naik. Oke, dulur Baraya dimanapun berada. Ini Abah sekarang sedang posisinya ada di mana, Nek? Jabal Rahmah, salah satu bukit Berdoa. di situ disebutkan bahwa berdoalah bahwa kita tetap bersatukan. Sok, Nek, mau berdoa maka silakan. Keraskan, Nek, suaranya, Nek. Agak sedikit, Nek, keraskan, Nek. Amin. 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 Lihat, ribuan nih burung. Alhamdulillah, dulur. Meminta doa itu Baraya dimanapun berada. Kami sekarang sedang berada di bukit apa tadi teh? Jabal Rahmah. Kita sedang berada di bukit Jabal Rahmah ya. Pada dulur-dulur, nih saya punya teman dari mana, Pak?
Dari Batam. Dari Batam. Apa sih keistimewaan dari Jabal Rahmah ini? Jabal Rahmah ini sebagian ulama mengatakan bahasanya gunung kasih sayang. Gunung kasih. Gunung tempat kasih sayang. bertemunya hadapan Allah. Iya. Tapi sebagian ulama juga melemahkan hadis ini. Tapi yang jelas, yang pasti Jabal Rahmah ini adalah tempat titik kumpulnya jemaah haji. Yang hadir di Musdalifah. Oh, jadi sebelum apa-apa titik kumpulnya di sini semua. Iya, di sini titik kumpulnya. Jadi dari zuhur, asar dan maghrib. Makanya sholat itu digabungkan, zuhur, asar, dan maghrib jamaah. Kalau itu waktu itulah waktu mustajabnya berdoa dari zuhur sampai maghrib tadi. Nah itu dia. Jadi di sini adalah tempat titik kumpul haji. Dan kalau diukur, dicek itu di sekitar haji itu, maka titik kumpul titik tengahnya di sini, center di sini. Senternya sini ya. Kita ambil radius ya. Jadi kalau di Musdalifah titik kumpul pusatnya di sini pusatnya. Pengetahuan dulur. Jadi katakanlah kalau nanti bisa berhaji dari awal start dari sini. Iya, titik kumpul itu. Ya. Jadi satu hari penuh dari sini start. Bukan, dari zuhur ya, zuhur, asar, maghrib. Mereka berasal. Oh gitu. Iya. Kurang begitulah. Jadi kalau ada kesalahan ya mohon maaf. Maaf ya. Kalau ada kesalahan dulu. Kita juga dengar dari Ustadz yang mungkin kalau salah mungkin kita yang salah dengar apa ya. Iya, oke. Mangga. Jadi jangan patokan juga kata saya karena mungkin saya yang salah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Kita masih sama-sama belajar. Oke, dulu dimanapun berada yang sudah menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah supaya segera menunaikan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Selamat berjumpa di tayangan berikutnya. Inilah gadis-gadis cantik ya. Dimanapun juga ngerumpi weh. Kalau sudah ketemu macam gini udah nggak beres. Dah nggak beres ini, ngerumpi. Oke Ibu, makasih ya. Salam dari Bandung. Ayo Po, jus delima. 25 rial, 1 5 rial. Ayo Po. Nah, udah. Dicoba nih. Rasanya seperti apa? Anggur apa? Fisabilillah setika. Ayo Po, sama kami nanti 5 rial. Udah? Ya. Delima 5 rial. Thank you, sama-sama. Pinter kau. Ayo Po, jus delima.